Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Rabu 1 Desember 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, ahli hukum tata negara Refli Harun menanggapi soal pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir terkait adanya jual beli kursi direksi di tubuh Kementerian BUMN yang kini menjadi kisruh. Refli Harun mengatakan keberadaan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN bak bola panas, terlebih dengan statusnya yang sempat menjadi ketua tim sukses Presiden Jokowi pada pemilu yang lalu. Dia mengatakan bahwa yang harus dipahami adalah jika memang ada indikasi jual beli kursi seperti yang disampaikan, maka sudah sewajarnya masyarakat akan menagih. Pasalnya, kini tak sedikit yang meminta Erick Thohir untuk membeberkan lebih jelas akan fakta dan data dari kasus jual beli kursi direksi di BUMN. Dia juga mengatakan harus ada bukti yang konkret dan nyata untuk mengatakan memang seperti itu praktek yang terjadi. Nah, pemirsa, apa konsekuensi hukum dan politis atas pernyataan Erick Thohir? Apakah jual beli jabatan menjadi persoalan lama yang sulit diobati di birokrasi Indonesia? Dan apakah akar dari masalah jual beli jabatan di Indonesia ini? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan peneliti Pusat Studi Peradaban Islam Gus Uwi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Uwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ini Gus? Alhamdulillah sehat-sehat. Berkat doanya. Alhamdulillah. Baik Gus, ini langsung saja ya menyikapi terkait dengan pemberitaan yang beredar ya. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, Erick Thohir mengatakan jika jabatan Direktur Utama di BUMN bisa dihargai sekitar 25 miliar rupiah. Akan tetapi praktek itu dia tuduhkan terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri BUMN. Sebagai informasi, ini ada beberapa nama Menteri BUMN sebelum Erick Thohir, yakni menurut pada era presiden sebelumnya, yakni Presiden Jokowi di periode pertama. Nah, menurut kacamata Anda ini, apakah pernyataan Erick ini bisa dibuktikan dan apakah jual beli jabatan di BUMN ini adalah sesuatu yang wajar begitu? Iya, baik, makasih Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sahabat Khilafah News yang dirahmati oleh Allah SWT. Apa yang disampaikan oleh Pak Erick ini, kalau menurut saya ada dua hal ya. Yang pertama adalah, saya memandang begini, posisi Pak Erick Thohir ini adalah, beliau ini sebagai Menteri BUMN. Artinya, secara kedudukan, apa yang disampaikan itu, pasti dia sudah punya satu alasan gitu kan untuk menyampaikan itu. Artinya kalau saya baca dari satu sisi ini berarti sebenarnya dugaan kuat terkait dengan informasi ada jual beli jabatan ya khususnya di Direktur Utama itu ada sesuatu yang kayaknya sifatnya pasti adanya gitu kan. Itu satu. Nah, terus yang kedua, nah pertanyaan menariknya itu adalah kalaulah itu ada, nah tentu ini kan menjadi sebuah pertanyaan yang itu muncul di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Nah, tolong buktikan dong gitu kan. Kalaulah itu memang ada kan gitu. Karena memang jangan sampai kemudian itu hanya seperti apa ya, menyampaikan sesuatu yang seperti sekedar ngomong aja gitu loh. Yang itu kemudian tidak bisa dibuktikan secara faktual. Nah, jadi saya melihatnya di dua sisi itu. Oleh karena itu, kalau terkait dengan hal yang pertama, ya kedudukan beliau sebagai Menteri BUMN, nah ketika beliau mengatakan begitu, saya melihat ini kayaknya apa ya, sesuatu yang pasti adanya, atau saya katakan kayaknya memang ini
faktual gitu loh, faktual gitu kan. Cuma kemudian proses pembuktiannya ini yang kemudian perlu diungkap secara lebih lanjut. Oleh karena itulah, maka kemudian saya melihat wajar kalau kemudian selama ini ya BUMN besar yang kemudian seharusnya itu bisa memberikan untung, tapi karena memang ada praktik ya jual beli jabatan dan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Pak Erik ini seolah-olah itu kan terjadi terus-menerus sebelum masa beliau gitu kan. Nah, jadi seolah-olah ini kan terus terjadi dan terus terjadi. Artinya memang ini terjadi berulang-ulang gitu kan. Nah, itu kan. Artinya ini menjadi sesuatu yang menggurita gitu loh. Nah, ini hal yang kemudian istilahnya faktual yang kemudian harus kita bongkar gitu. Nah, mumpung kemudian Pak Erik ini membongkar itu, ya menyampaikan itu, nah tentu menjadi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, gitu kan? Pertanggungjawabkan dari siapa? Yang pertama, kalau memang ini menjadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang memang ini kejahatan, gitu kan? Sesuatu yang memang ini yang tidak boleh terjadi dan ini dianggap sesuatu yang ya katakanlah kotor gitu kan, yang membuat BUMN menjadi rugi dan seterusnya, maka kemudian ini harus diberantas sampai akar-akarnya. Ya, sikap tegas Pak Erik itu salah satunya adalah ketika ingin memberantas itu, ya laporkan gitu kan, laporkan siapa saja yang kemudian melakukan praktik itu, supaya nanti memang bisa menjadi dalam tanda kutip efek jera gitu kan, efek jera gitu kan. Nah, jadi ini istilahnya menjadi bola panas gitu kan. Bola panas yang disampaikan oleh Pak Erik gitu kan, ketika beliau sudah mengatakan itu ya terus dilanjutkan gitu, jangan hanya sekedar ngomong saja gitu. Jangan sampai ini menjadi sekedar obrolan pepesan kosong gitu kan, nyanyian merdu di siang di malam hari pengantar tidur gitu kan, oh gitu ya gitu kan. Tapi kemudian itu tidak ada sesuatu efek lanjutan gitu loh, atau tindakan lanjutan. Dan itu sebenarnya menjadi hal yang lebih penting daripada sekedar informasi tadi gitu loh. Nah gitu Mas Hafiz. Ya baik Gus Uwi. Lantas kemudian kalau memang ketika mengetahui ya seseorang mengetahui hal tersebut ini terjadi dan membiarkan ya perbuatan untuk melanggar hukum tadi, ini apakah ada konsekuensi hukumnya ini terkait dengan hal tersebut? Atau kalau selain dari konsekuensi hukum, apakah juga ada konsekuensi dari sisi politis ya atas pernyataan Pak Erik Thohir tersebut ini? Betul. Nah, saya melihatnya kan gini, Mas Haji. Pak Erik ini kan posisinya di puncak, ya, di puncak kejabatan, yaitu Menteri BUMN. Artinya apa? Beliau itu punya kuasa dalam konteks informasi, terus kemudian dalam konteks jabatan dan seterusnya itu kan. Untuk apa? Untuk membersihkan dalam tanda kutip gitu kan. Nah, informasi yang disampaikan Pak Erik ini kan seolah-olah mengatakan begini, sebelum saya sering terjadi praktek kotor loh kan gitu kan, yaitu jual beli jabatan. Nah, bagusnya itu tidak sampai berhenti di situ, gitu kan? Seolah-olah kemudian di masa saya enggak loh, gitu kan? Apakah kemudian pertanyaannya seperti itu? Nah, jangan sampai nanti ini menjadi sebuah tuduhan, gitu loh, tuduhan, gitu kan? Yang katakanlah menuduh jelek kepada Menteri BUMN sebelumnya, gitu kan? Itu kan seolah-olah terjadi ini. Nah, kalau memang faktanya seperti itu, ya silahkan untuk kemudian diproses lebih lanjut. Itu satu. Terus yang kedua, ketika ada proses lebih lanjut, nah tentu ini menjadi sebuah langkah bagus untuk sekaligus melakukan yang namanya bersih-bersih, gitu kan? Bersih-bersih apa yang terjadi selama ini di BUMN, yaitu praktik jual beli. Nah, kalau kemudian itu tidak dilakukan, gitu kan? Maka yakinlah kebiasaan yang buruk ini, yaitu jual beli jabatan, tentu ini menjadi sesuatu yang akan terus berlanjut. Gitu kan. Nah, sehingga kemudian ketika beliau mengatakan itu, maka tuntutannya itu ya tadi harus dilakukan proses hukum. Nah, kalau kemudian tidak dilakukan proses hukum, ini akan bisa berbalik ke beliau, gitu kan? Berbalik ke beliau, yaitu melakukan tuduhan, gitu kan? Atau bisa lebih jauh lagi melakukan hoax, gitu kan? Ya, menyebarkan berita
apa namanya tidak benar, itu kan, benar, ya, sehingga kemudian menuduh orang lain melakukan itu, gitu kan, tanpa sebuah pembuktian. Nah ini kan bahaya, gitu kan. Misalnya nih, saya Mas Aziz menjabat BUMN periode sebelumnya, terus kemudian saya menjabat periode BUMN periode sekarang. Terus kemudian saya mengatakan, tuh zaman sebelum saya terjadi jual beli jabatan macam-macam, pokoknya begini-begini, sekitar 25 miliar macam-macam gitu kan. Nah kalau itu nggak dibuktikan, kan seolah-olah akhirnya kan secara tidak langsung saya itu menuduh gitu kan, Mas Aziz melakukan itu ketika di periode jabatannya itu. Nah ini kan sesuatu yang buruk gitu kan, istilahnya lempar batu sembunyi tangan, seolah-olah menyebutkan dirinya bersih gitu kan, dengan menginjek orang lain itu kan, tanpa kemudian sebuah pembuktian. Ini kan satu hal yang buruk ya, satu tindakan yang nggak benar gitu. Ya ini ada konsekuensi hukum gitu kan. Maka kemudian saya lihat dari beberapa pakar hukum mengatakan kalau kemudian ini tidak ada tindak lanjut hukumnya, ini bahaya. Ya, tindak lanjut terkait dengan hukumnya ini bahaya karena tadi akan menyebabkan tersebarnya hoax dan macam-macam. Itu satu. Terus yang kedua, apa namanya, ketika itu tidak dilanjutkan, ya seperti yang saya katakan di depan, ini hanya pepesan kosong saja, atau dalam tanda kutip ya omongan-omongan seliwer aja dalam bahasa Jawa ya, untuk kemudian mau membersihkan BUMN dari praktek-praktek itu hanya omong kosong saja. Karena apa? Faktanya nggak ada tindakan hukum ke situ. Gitu. Nah, gitu, Mas. Ya, baik. Kalau kita bicara terkait dengan jual beli kasus jabatan ini kan kalau kita melihat dari beberapa tahun yang lalu, ini kan juga pernah mengemuka dan melibatkan beberapa politisi ya. Seperti contohnya adalah kasus jual beli jabatan di Kemenak ya, yang menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 pada tahun 2019 yang lalu. Nah, kalau melihat terkait dengan hal tersebut, apakah jual beli jabatan ini menjadi satu persoalan lama yang sulit ya untuk diobati di dunia birokrasi di Indonesia, atau seperti apa ini Gus Uwi melihatnya ini? Iya, kalau saya melihatnya sebetulnya seperti ini, Mas. Jadi praktek jual beli ini seperti orang kentut, Mas. Orang kentut. Jadi orang itu nggak ngerti siapa kentut, tapi baunya kemana-mana. Itu kan baunya kemana-mana. Artinya apa? Secara faktual itu memang terjadi, gitu kan? Nah, tapi untuk kemudian membuktikan itu adanya, gitu kan? Itu memang butuh proses, butuh dalil, istilahnya fakta hukum, gitu kan? Atau butuh barang bukti dan macam-macam. Nah, ini yang menjadi problem tuh, menjadi problem. Kenapa kok problem? Karena apa? Mereka saling melindungi, Mas. Saling melindungi. Jadi antara berbuat kejahatan ini saling melindungi. Artinya yang memberi dan yang diberi, gitu kan? Itu saling melindungi, gitu kan? Ya udahlah, tahu sama tahu. Makanya kemudian ada istilah kan, kalau dulu zaman jual beli atau korupsi itu di bawah meja, gitu kan? Lihat rapi, sekarang itu nggak di bawah meja, gitu kan? Sudah transfer sini, transfer sana. Kalau transfer itu ketahuan PPATK gitu kan. Nah, sekarang kemudian bukan transfer lagi, tapi kemudian cash. Makanya kan sering itu kan apa namanya OTT-nya itu kan diparkir, sopirnya bawa uang gitu kan. Terus kemudian ketangkep itu kan karena memang modusnya sekarang udah cash semua gitu loh. Nah, dari sana saya melihat ya. Jadi sebenarnya ini faktanya kayaknya udah jelas. Jadi maklumun minat bidzarurah lah, istilahnya sesuatu yang faktanya ada gitu kan. Tapi memang ini untuk susah dibuktikan. Nah, oleh karena itulah saya mengatakan begini, ini fakta ada dan ini menggurita, gitu kan. Kenapa kok kemudian saya katakan fakta ada dan menggurita? Karena yang tertangkap terkait dengan itu terus ada, gitu kan. Nah, jadi ketika yang tertangkap terkait dengan kasus itu ada, itu kan, dan terjadinya bukan sekali dua kali, tapi terus-terusan ada, berarti kan sejatinya apa namanya, faktanya ada gitu loh. Nah, cuma kemudian ada yang berseloroh gini, yang ketangkep itu kan istilahnya apesnya aja. Yang nggak ketangkep sebenarnya lebih banyak lagi. Nah, itu yang jadi satu hal yang menarik. Oleh karena itulah, maka saya bisa menyimpulkan bahwa praktek jual beli ya
jabatan ini ada sesuatu yang nyata dan sesuatu yang itu menggurita gitu kan, terjadi di semua level lah, bahkan kemudian saya katakan di semua level, bukan hanya di BUMN, bahkan kemudian kita sering mendapati kan di beberapa wali kota atau kemudian bupati yang kemudian dia ketangkep korupsi itu gara-gara kan itu juga gitu kan, jual beli jabatan dan macam-macam. Artinya apa? Ini sesuatu yang sudah terjadi gitu loh, biasa, dan itu sudah jamak dilakukan oleh para pejabat. Nah, itu Mas Adi. Ya, baik Gus. Ini kalau kita lihat dengan era atau zaman sekarang, ini kan keterbukaan ada di mana-mana ya. Apakah keterbukaan di dalam seleksi pemilihan pejabat sampai hari ini masih menjadi sesuatu yang mahal begitu? Dan menurut Anda, apakah mekanisme pemberhentian dan pengangkatan pejabat karir ini kerap menjadi sebuah misteri begitu? Sehingga kemudian muncul hal-hal yang seperti yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir tadi. Jadi gini Mas Aziz, kalau saya ngelihat itu mereka, orang-orang yang kemudian ingin mendapatkan jabatan itu memang punya nafsu untuk mendapatkan jabatan itu. Nah, itu yang menjadi problem pertama. Sehingga kemudian dari sana dia akan mencoba berusaha sekuat tenaga untuk menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan itu, gitu loh. Nah, ketika ingin mendapatkan macam cara untuk mendapatkan itu, maka kemudian dia akan berusaha sekuat tenaga, entah itu melobi, entah itu mendekati, entah itu secara langsung atau tidak langsung, gitu kan, melakukan proses-proses negosiasi untuk mendapatkan itu, gitu loh. Sehingga, gitu kan, kalau dari sana maka kemudian orang ini dalam tanda kutip tadi ya menghalalkan segala macam cara, yang penting ini dapat jabatan, gitu kan. Entah proses apapun itulah. Ya, awalnya misalnya dulu jabatan dipilih oleh ini pimpinan. Sekarang ada mekanisme katakanlah bidding gitu kan. Porsi terbuka gitu kan, sehingga siapa bisa ini proses transparan macam-macam. Tapi faktanya kan tidak. Ada mekanisme-mekanisme yang like dislike gitu kan, titipan atau yang macam-macam. Ini kayaknya sudah menjadi sesuatu yang jamak itu loh di dunia birokrasi kita itu kan. Nah, sehingga kemudian kadang-kadang saya itu berpikir sebenarnya problemnya itu ya bukan dari sisi mekanisme teknis ya. Mekanisme teknis ini memang ada yang berpeluang untuk ke arah sana yang menyebabkan jual beli jabatan. Tapi yang menjadi problem itu adalah kalau saya katakan gini, kemaruknya jabatan, gitu kan? Kemaruknya orang untuk mendapatkan jabatan, baik yang berada di posisi puncaknya sendiri maupun orang yang ingin mendapatkan jabatan itu, gitu. Contoh gini misalnya, ya ketika seseorang ingin mendapatkan kursi direktur utama tadi ya, dengan karena dia ngebetnya itulah, kemudian dia menghalalkan segala cara. Hatta dia harus mengeluarkan 25M, itu pun dia lakukan untuk mendapatkan itu. Nah, setelah dia mendapatkan jabatan itu, kan akhirnya dia berpikir kan, aduh gimana cara nih saya bisa mengembalikan modal gitu kan, dan tentu untung untuk dari uang yang saya keluarkan ini semuanya. Maka dia itu akan melakukan proses yang sama gitu kan. Jadi dia itu menjadi contoh dan sekaligus mencontohkan praktek jual beli jabatan itu gitu loh. Faktanya dia aja nggak punya malu untuk melakukan itu kan, apalagi terkait dengan ketika anak buahnya untuk mendapatkan jabatan ya pasti dia akan melakukan itu juga gitu loh. Nah ini karena memang tadi ngebetnya untuk mendapatkan jabatan sehingga menghalalkan cara, termasuk di dalamnya adalah untuk jual beli jabatan. Sehingga proses ini semuanya ya ditambah lagi lemahnya iman yang ini menyebabkan apa ya istilahnya tadi, pokoknya yang penting dapat jabatan, apapun caranya hantam saja gitu kan. Yang penting dapat jabatan, yang penting kemudian dia bisa menduduki jabatan itu. Nah itu Mas, yang jadi problem semuanya. Ya berarti memang akar masalah dari jual beli jabatan di Indonesia ini selain dari lemahnya iman, juga ada hal tadi ya, situasi yang kurang mungkin membuat orang itu semakin cinta akan dunia begitu ya. Godaannya ini luar biasa. Itu kira-kira mengapa hal tersebut ini bisa terjadi ini Gus Wi? Betul. Jadi selain memang tadi ya lemah iman, ya
iman itu menjadi sesuatu yang sifatnya sangat mendasar, sehingga kemudian orang itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan. Selain itu juga memang dia itu hubud dunia wa karahatul maut. Jadi dia cinta dunia dan takut mati gitu loh. Ketika orang itu cinta dunia, maka kemudian yang dia pegang itu, yang dalam pikirannya itu ya harta, tahta, kan gitu. Harta dan tahta, dan dia akan kejar itu. Karena apa? Itu menjadi sesuatu yang pride, sesuatu yang prestis, gitu. Sesuatu yang bisa menjadi kondite. Nah, karena standar itulah kemudian orang itu akhirnya kan gini, kita lihat ya, dalam kurikulum vitae kan misalnya, oh dia pernah menjadi direktur ini, orang bangga gitu loh, gitu kan, sesuatu yang prestis gitu kan ketika dia mendapat itu. Jadi itulah yang dia kejar. Apapun yang kemudian harus dilakukan untuk mendapatkan itu dia kejar. Nah, ketika dia punya persepsi itu, ya punya pikiran seperti itu, maka wajar dia akan menjalankan atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Hatta harus tadi jual beli, hatta harus kemudian sikut kanan, sikut kiri, jatuhkan kawan, jatuhkan lawan. Nah, ini kan luar biasa ya bahayanya. Ketika dia itu lemah iman, terus kemudian hubudnya wakaratul maut, gitu kan, yang terjadi apa? Itu nggak peduli kawan, Mas. Nggak peduli kawan, nggak kepeduli itu sahabat karib. Kalau sudah masalah jabatan, oh ntar dulu. Makanya kemudian banyak kan terjadi kan, kawan itu kemudian menjadi lawan ketika sudah berhadapan dengan uang dan jabatan. Dan itu adalah fakta yang kemudian terjadi. Nah, jadi geser sana, geser sini, sikut sana, sikut sini. Nah, coba bayangkan, kalau itu terjadi, dan budaya itu ada, dan terpelihara di BUMN, apa yang terjadi coba? Jadi yang ada itu akhirnya BUMN itu dia bekerja bukan untuk untuk rakyat gitu loh, untuk membesarkan BUMN, untuk memberikan pelayanan terbaik, tapi dia kerja untuk yang penting dapat jabatan gitu kan. Nah, itu satu. Terus yang kedua, suasana bekerja itu kan akhirnya nggak nyaman juga kan. Ini lawan saya, walaupun setiap hari itu makan bareng, diskusi bareng, macam-macam. Karena dia itu nanti kalau nggak saya singkirkan, dia akan jadi dirut gitu kan. Nah, ini kan jadi sesuatu yang luar biasa. Coba bayangkan, ya situasi seperti itu terjadi, ditambah lagi ketika misalnya dia sudah nyogok dalam tanda kutip ya, 25M gitu kan, maka dia kan berpikir kan ketika jadi dirut kan, saya harus membalikin modal gitu kan, plus untung juga. Maka kemudian wajar ketika ada proyek-proyek itu dalam tanda kutip menjadi pintu masuk untuk korupsi. Ada proyek nih, itu jadi pintu masuk untuk korupsi dia. Ya kan, sukses lah bahasanya lah, atau apalah dan macam-macam itu kan, entah 1%, 2%, 3%, gitu kan. Nah, coba bayangkan kalau itu terjadi, maka wajar bahwa BUMN itu tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta, bahkan kemudian banyak hutang, terseok-seok, dan macam-macam. Itu faktanya, Mas Aziz. Dan ini akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi itu bukan BUMN, tapi yang rugi itu adalah seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Tadi, ya proyek-proyek yang seharusnya dimensinya itu untuk rakyat, karena memang dikorupsi dalam rangka untuk mengembalikan modal dan untung tadi, akhirnya proyeknya itu berjalan apa adanya. Gitu kan? Atau tidak sesuai spek, tidak sesuai standar, yang ada ya itu. Maka wajar Mas, misalnya gini, perasaan ini baru perbaikan jalan, belum 6 bulan, bolong lagi, gitu kan. Belum ada betonisasi jalan, kayaknya belum udah retak-retak lagi. Ini kan jadi bingung ini. Jadi ini proyek untuk memunculkan proyek baru lagi supaya ada proyek, gitu kan. Ataukah memang proyek yang memang dirancang ini kalau bisa sampai 20 tahun nggak perlu diperbaiki, kan mikirnya kan beda gitu Mas, ketika dia itu untuk mendapatkan jabatan demi jabatan gitu kan, ataukah untuk melayani atau berkhidmat untuk BUMN dan rakyat gitu Mas. Ya, baik. Ini menarik ya kalau kita melihat fenomena di birokrasi BUMN kita. Nah, baik Gus. Kemudian yang terakhir ini, kalau kita lihat dengan berbagai macam persoalan dan problem tersebut, ini mencegah tentu ini adalah menjadi lebih baik ya daripada sekedar
menangkap pelaku korupsi yang rasa-rasanya tidak pernah berhenti kan. Satu Iya. ditangkap, nanti ada lagi ya. Nah, Iya. ini kalau kita melihat ini kan seperti sebuah problem yang sistemik ya dan terus-menerus. Lantas bagaimanakah solusi sistemik untuk pencegahan terhadap jual beli jabatan ini dan untuk menutup ya celah-celah korupsi yang terjadi di negeri kita tercinta ini, Gus Dwi? Iya. Yang pertama itu mau nggak mau ya harus mempunyai istilahnya gini. Kalau selama ini rame dengan TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Nah, yang harusnya muncul itu tes wawasan keimanan. Jadi dites bener-bener iman itu bener-bener menancap. Dia itu takut, dia itu nggak berani melakukan ketika memang itu haram gitu. Nah, itu harus muncul sampai di level itu. Jadi bukan hanya iman pada Allah, ya saya percaya pada Allah. Enggak, tapi kemudian ada implementasi. Nah, apa itu? Dia takut untuk melakukan sesuatu yang itu pokoknya semuanya haram. Dia nggak mau. Gitu. Nah, itu harus muncul di sana. Ketika itu nggak muncul dan itu tidak ada, udah, blong mas. Ibarat itu motor itu blong remnya itu kan. Semua yang akan ditabrak. Tapi ketika dia punya keimanan yang kuat, maka ini menjadi satu benteng tersendiri bagi dia, bagi pejabat tersebut untuk tidak melakukan apapun ya ketika itu masuk kategori haram. Nah, karena apa gini coba? Ini godaannya jabatan, Mas. Godaannya duit. Gitu kan? Ketika dia itu misalnya ada yang datang gitu kan, Pak ini ada yang mau jadi dirut Pak, bisa setoran 25M itu kan. Dia dengan mengatakan, enggak, ini haram ini, enggak boleh. Nah, coba kalau udah ada pejabat-pejabat seperti itu, yang semua standar perbuatan itu halal dan haram gitu kan, maka saya yakin secara personal itu dia akan melakukan itu. Nah, tapi itu semua tidak cukup, karena memang ada beberapa dan mungkin ya banyak orang yang istilahnya bandel gitu kan. Sudah tahu halal haram tapi aja masih terobos. Nah, jadi ketakuan individu nggak cukup, harus ada aturan yang tegas yang kemudian itu mencegah yang lain untuk melakukan perbuatan haram itu. Contohnya apa? Ya dengan hukuman yang tegas dan yang jelas gitu. Contoh misalnya terkait dengan korupsi, maka kemudian pemerintah karena ini masuk dalam sesuatu yang ini hak prerogatif dari khalifah ya. Maka itu nanti misalnya khalifah mengatakan ini harus dipotong tangannya, menyilang misalnya. Dan kemudian hartanya disita, dimiskinkan misalnya. Dan itu jelas-jelas dilakukan. Ketika itu dilakukan, maka pejabat itu akan berpikir 1000 kali. Nah kalau sekarang kan enggak, hanya wacana saja, hanya omongan saja. Oh ini pernah melakukan jual beli jabatan, begini, bla 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 bla. Ya sudah selesai gitu loh. Ini kan seperti angin lalu, seperti informasi biasa saja, yang kemudian itu nggak punya efek gitu kan. Nah, tentu ini harus ada sebuah aturan yang jelas dan tegas, dan itu hanya ada dan bisa terlaksana ketika, ya kan, aturan hukumnya itu memang Islami dan kemudian yang melaksanakan juga punya keteguhan keimanan yang kuat gitu. Nggak pandang bulu, mau dia itu menteri kah, mau apakah, pokoknya kalau salah dan lain dia tuntut dan dia hukum dengan berat. Sebagaimana di zaman Rasulullah Muhammad SAW gitu kan, Kanjeng Nabi itu jelas dengan beliau mengatakan, kalaulah misalnya anakku ini, ya Fatimah, dia melakukan kesalahan, maka aku sendiri yang akan menghukumnya, gitu kan. Bahkan kemudian Umar bin Khattab, itu kan, ini jauh ya, Umar bin Khattab itu ketika beliau jadi khalifah, mendapatkan kabar putranya sendiri, Abdullah bin Umar, itu kan, ya, kemudian beliau itu dalam tanda kutip beliau itu pernah mabuk. Padahal sebenarnya beliau itu nggak mabuk karena beliau memang mabuk tapi nggak tahu. Ya, yang diminum itu ternyata arak. Beliau tuh nggak tahu. Akhirnya beliau mabuk. Dan ketika mabuk itu dilaporkan kepada ayahnya yaitu Umar. Maka kemudian apa yang terjadi? Umar langsung memberikan hukuman. Dicambuk itu Abdullah bin Umar. Nah, dicambuk di depan orang gitu kan, di khalayak supaya memang clear nih ini ketika salah ya dihukum gitu kan. Nah, termasuk juga misalnya Abdullah bin Umar menggembalakan ontanya di padang rumput
yang milik kaum muslimin, langsung dikatakan, loh ini milik milik negara pada rumput ini, dan Anda ini, misalnya kalau ini ya, mengatakan Khalifah Umar mengatakan ke Abdullah itu, Anda ini anak khalifah. Jangan sampai kemudian Anda itu menyalahgunakan jabatan orang tuamu gitu kan, sehingga kemudian mendapatkan fasilitas gitu kan. Ini kan tegas sekali, coba kan. Nah, ketegasan ini yang kemudian diperlukan saat ini. Nah, pertanyaannya yang menarik adalah apakah memang ada ketegasan itu dalam konteks saat ini, ketika dalam konteks demokrasi ya uang itu adalah menjadi sesuatu yang kunci untuk mendapatkan jabatan, gitu kan. Sekarang itu kalau nggak ada uang nggak akan dapat no money, no jabatan. Dan itu kan jadi problem itu loh. Nah, sehingga kemudian ya dengan sistem Islam saja, hukuman Islam saja, praktek-praktek itu bisa diberantas dan bisa dihapus sampai ke akar-akarnya. Nah, ya baik, Mas Awan, luar biasa. Jadi yang saya tangkap ada dua hal ya, Gus Uwi ya. Yeah. Selain dari individunya memang harus memiliki keimanan yang kuat dan kokoh, yang kemudian kedua sistemnya juga harus mendukung, yakni sistem Islam. Baik Gus, ini terima kasih atas kesempatannya hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Terima kasih juga atas waktunya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Yeah. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Assalamualaikum Gus Uwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.